Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farinadia Khairunisa dengan NIM 1002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pembahasan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah sesungguhnya adalah memahami tentang pengelompokan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya. Para ulama mengemukakan definisi Makkiyah dan Madaniyah dalam 4 perspektif. Yang pertama yaitu menurut masa turunnya atau zaman nuzul. Zaman an-nuzul, maaf. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dan yang kedua, menurut tempat turunnya atau makan an-nuzul. Menurut teori ini, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah sekalipun turunnya ayat tersebut setelah Nabi Muhammad hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah sekalipun turunnya di Makkah. Yang ketiga, menurut objek pembicaraan atau mukhatab. Menurut perspektif ini, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dari ungkapan Ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu menjadi kriteria Madaniyah. Yang keempat, menurut tema pembicaraan atau maudhu. Menurut perspektif ini, definisi Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan nabi-nabi terdahulu. Sedangkan definisi Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, ketentuan hukum, dan muamalah. Dan di dalam ayat Madaniyah juga banyak berisi tentang jihad, hukum-hukumnya, dan keadaan orang munafik karena keadaan yang menuntut demikian, di mana pada masa tersebut telah disyariatkan jihad dan mulai bermunculan orang-orang munafik. Karakteristik Makkiyah dan Madaniyah, para ulama pun sudah menentukan ciri-ciri dan ketentuan untuk mengetahui antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah karakteristik ayat dan surat Makkiyah. Yang pertama, setiap surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz kalla adalah termasuk surat Makkiyah. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya ada bacaan sajdahnya, maka surat tersebut adalah surat Makkiyah. Yang ketiga, setiap surat yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah, maka ia termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Yang keempat, setiap surat yang berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat yang terdahulu adalah surat Makkiyah. Yang kelima, setiap surat yang menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis adalah surat Makkiyah. Contohnya, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang keenam, di dalamnya terdapat keterangan dan istiadat orang kafir, orang musyrik, orang yang suka mencuri, merampok, membunuh,
mengubur hidup anak perempuan, dan sebagainya. Yang ketujuh, ayat dan suratnya pendek dan ringkas, serta memiliki kesamaan penyampaian atau gaya bahasanya, yaitu termasuk surat Makkiyah. Yang kedelapan, surat-surat yang berisi ajaran tentang akidah, tauhid, menyembah Allah, semata risalah Nabi Muhammad SAW, hari akhir, mujadalah kaum musyrikin, dan dalil-dalil akal dan ayat-ayat kaumiyah. Yang kesembilan, surat-surat yang berisi seruan untuk berpegang pada akhlak luhur dan berbuat baik. Itu termasuk surat Makkiyah. Selanjutnya, karakteristik surat dan ayat Madaniyah. Berisi nada ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, terdapat hukum-hukum faraid, hudud, kisos, dan jihad di dalamnya. Yang ketiga, umumnya memiliki surat yang panjang. Setiap surat yang di dalamnya terdapat dengan ahli kitab. Yang keempat, berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik, kecuali dalam surat Al-Ankabut, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab, Al-Fatah, Al-Hadid, Munafikun, dan At-Tahrim. Yang kelima, berisi hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan sebagainya. Contoh dalam surat Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan lain-lain. Yang ketujuh, berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani. Contohnya dalam surat Al-Imran, Al-Fatah, Al-Baqarah, Al-Hujurat, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Manfaatnya mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah dapat digunakan sebagai alat bantu bagi mufasir atau penafsir untuk menafsirkan Al-Quran, pengetahuan akan tempat turunnya ayat, dapat metode atau kaidah atau umumnya lafaz. Manfaat yang diperoleh dari Makkiyah dan Madaniyah adalah dapat mendalami gaya bahasa Al-Quran dan mengaplikasikan sebagai metode berdakwah. Misalnya, dapat dilihat pada Makkiyah bahwa bahasa yang digunakan cenderung pendek-pendek dan berisi peringatan maupun kabar gembira. Sedangkan Madaniyah berisi kalimat-kalimat yang panjang yang membahas tata cara kehidupan sehari-hari. Manfaat yang didapat dari Makkiyah dan Madaniyah adalah dapat mengetahui sejarah Nabi Muhammad melalui turunnya ayat-ayat Al-Quran. Membahas Makkiyah dan Madaniyah berarti juga membahas proses dan sejarah pembelajaran perjalanan beliau dalam berdakwah. Selain itu, dari Makkiyah dan Madaniyah dapat juga diketahui proses penerimaan wahyu dari wahyu dan wahyu itu diturunkan. Dengan kata lain, Al-Quran adalah sumber pokok kehidupan Nabi Muhammad, sehingga para sejarawan yang meriwayatkan sejarah Nabi tentu harus sesuai dengan Al-Quran. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa Makkiyah adalah surat-surat yang turun di Makkah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW bermukim di Makkah. Adapun Madaniyah adalah
semua surat-surat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Surat-surat yang masuk ke dalam surat Madaniyah adalah surat turun ketika Nabi Muhammad SAW sudah melakukan hijrah ke Mekah ke Madinah, yaitu selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.